Empal serundeng kemiri rasanya medok, khas masakan tradisional Jawa. Lebih mantap ada serundeng kemirinya, dimakan sama nasi putih hangat pakai sambal auto lupa kenyang. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semua? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat empal serundeng kemiri. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya. Tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus hingga selesainya nanti. Di meja sudah ada 750 gram daging sapi segar untuk membuat empal serundeng kemiri. Saya menggunakan yang bagian paha ya teman semua. Dan daging sapi ini sudah dicuci bersih, siap untuk dimasak. Daging sapinya saya masukkan ya ke dalam Rafael Digital Presto Cooker. Saya tambahkan air 1 liter ya sampai dagingnya tenggelam. Saya masukkan garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Saya aduk dulu sampai merata ya. Sudah rata, saya tutup dulu panci prestonya. Oke, saya pilih mode daging, ditunggu sampai matang dan empuk ya. Saya presto daging sapinya menggunakan Rafael Digital Pressure Cooker. Desain ala Korea, cantik dan estetik. Terdapat penampungan air low watt hanya 600 watt. Sudah full digital dengan fitur baru memasak dengan sedikit air. Ada 12 fungsi memasak dan bergaransi 2 tahun. Daging sapinya sudah matang ya teman semua. Saya keluarkan dulu uapnya. Uapnya sudah keluar semua, saya buka dulu ya tutupnya. Saya angkat dulu daging sapinya. Air rebusannya jangan dibuang ya teman semua. Daging sapinya setelah dipresto, saya potong-potong atau diiris-iris ya. Nah, sudah kelihatan ini ya kalau daging sapinya empuk dengan jalannya pisau seperti ini. Nah, ini saya potong melawan arah serat ya teman semua. Jadi nanti akan empuk kalau setelah digoreng. Untuk ukurannya sesuai selera masing-masing ya. Ini saya potong ukurannya agak tebal ya. Karena nanti masih akan dipipihkan. Saya potong-potong dagingnya ini pakai Rafael Royal Knife Set Block 7-in-1. Dijamin tajam dan tahan lama untuk digunakan serta anti karat. Ergonomis, aman, dan nyaman digunakan. Satu set ada 5 macam pisau, 1 gunting, dan 1 wadah pisaunya. Setelah dipotong-potong, saya pipihkan ya. Saya pukul-pukul menggunakan palu. Tapi jangan terlalu keras ya supaya tidak hancur. Oke, sudah cukup ya, seperti ini. Oke, saya akan pipihkan semuanya. Saya haluskan ya semua bahan untuk bumbunya empal serundeng kemiri. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, biji pala, dan jahe. Saya tambahkan air secukupnya saja ya, supaya blendernya ini kerjanya ringan. Saya tutup. Bumbunya ini saya blender pakai Rafael Premium Food Chopper. Material premium BPA free. Pisau stainless steel 304, tahan lama, tajam dan anti karat. Desain cantik ala Korea, dilengkapi dengan perlindungan anti panas. Bergaransi 2 tahun. Hasilnya halus ya teman semua. Bisa dilihat halus seperti ini. Selanjutnya saya akan blender kasar ya. Ini ada kemiri yang sudah disangrai. Saya masukkan ke dalam chopper ya. Tidak perlu ditambahkan air ya teman semua. Langsung saya tutup. Seperti ini ya teman semuanya. Kemirinya teksturnya masih kasar-kasar. Nanti kalau dibuat serundeng ini enak sekali teman semua.
Selanjutnya saya sangrai dulu ya kemiri yang sudah di blender kasar. Apinya sedang saja ya teman semuanya. Sambil terus diaduk-aduk, jangan ditinggal supaya matangnya bisa merata dan tidak gosong. Jadi disangrai sampai warnanya cantik ya, kecoklatan begitu. Sudah mulai kecoklatan, apinya dikecilkan ya, yang paling kecil supaya tidak gosong. Ini sebentar lagi sudah matang karena sudah kecoklatan, ditunggu sebentar lagi. Sudah cukup ya teman semuanya, kemiri sangrainya sudah kecoklatan. Saya matikan dulu apinya, kemudian saya akan angkat semuanya ya. Aromanya gurih banget teman semua, kemiri sangrai ini. Sekarang saya mulai masak empal serundeng kemiri ya. Minyaknya sudah panas, saya masukkan dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk ya teman semuanya, sambil saya tambahkan bahan yang lainnya. Serai yang sudah digeprek, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya, kemudian daun salam. Diaduk-aduk terus ya supaya tidak gosong. Sambil saya tambahkan ini garam, ketumbar bubuk, gula pasir, dan kaldu jamur. Ditumis bumbunya ini sampai matang ya teman semua, sampai aromanya harum. Bumbunya sudah matang, sudah harum banget teman semua. Saya akan masukkan kemiri yang sudah disangrai. Apinya saya kecilkan sedang saja ya. Diaduk-aduk sampai merata ya. Sudah tercampur rata, saya akan masukkan air kaldu daging ya. Ini sisanya air kaldu waktu presto daging tadi ya. Saya aduk-aduk sampai merata. Sambil saya masukkan gula merah teman semua. Kemudian air asam jawa ya. Jadi asam jawa yang sudah saya rendam dengan air. Jadi saya ambil airnya saja. Cukup. Diaduk-aduk. Saya akan masukkan santan ya. Saya menggunakan santan instan teman semua. Diaduk-aduk terus ya. Sudah masuk santannya. Ditunggu sampai mendidih. Sudah mendidih ya. Saya akan masukkan daging sapi yang sudah dipresto, dipotong-potong, sudah dipipihkan, dipukul-pukul tadi ya. Saya masukkan semuanya. Ditunggu sampai susut ya. Kuah santannya dan bumbunya ini susut. Dan bumbunya pasti meresap ya ke dalam daging sapinya ini. Kuah santannya sudah susut ya teman semua. Ini dagingnya saya akan ambil. Saya akan angkat dulu ya. Kalau bumbunya kebanyakan, nah saya ambil dulu seperti ini. Dilepaskan dulu dari bumbunya. Kemudian dagingnya saya akan angkat. Saya matikan dulu saja apinya ya, supaya tidak gosong. Bumbunya saya susutkan sedikit lagi ya, sampai agak kecoklatan begitu ya. Serainya saya ambil dulu semuanya, supaya mudah mengaduk bumbunya ya teman semua.
Oke, saya aduk-aduk lagi ya sampai sedikit kecoklatan. Sudah cukup, sudah sedikit kecoklatan. Bumbunya saya akan angkat dulu ya. Saya matikan apinya. Empalnya saya goreng dulu ya teman semua. Minyaknya sudah panas. Jangan lama-lama ya, sampai sedikit kecoklatan saja. Karena memang empalnya ini kan sudah matang ya. Saya balik ya, sudah kecoklatan bagian bawahnya, saya balik semuanya supaya kedua sisinya sama ya kecoklatan. Oke, sudah cukup ya, sudah kecoklatan. Saya akan angkat semua. Empalnya ini sudah matang. Oh, cakep sekali teman semua. Aromanya ini juga gurih sekali. Berikutnya saya goreng ya bumbu empalnya. Apinya kecil saja ya teman semua supaya tidak gosong. Digoreng sampai kecoklatan ya. Sudah kecoklatan ya bumbunya. Saya akan angkat dan ditiriskan dulu ya. Saya matikan dulu apinya. Empal serundeng kemiri, daging sapinya empuk banget, rasanya medok, khas masakan tradisional Jawa. Lebih mantap ada serundeng kemirinya, dimakan sama nasi putih hangat, pakai sambal auto lupa kenyang. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya, empal serundeng kemiri. Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!